warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Yunia, umur 20 tahun, asal dari Bangkalan. Saya mahasiswa aktif UTM Prodi Manajemen Angkatan 23 dan saat ini saya sedang menekuni bisnis di bidang F&B, yaitu saya owner dari bisnis bakso aci Maba. Baik, untuk bisnis ini sendiri saya mulai itu dari tahun 2023 pertengahan. Pas itu saya masih maba sekali dan bisnis itu dimulai saat saya maba pas ospek prodi. Kenapa sih memilih bakso aci untuk dijadikan sebagai bisnis? Karena di sini saya juga melihat pangsa pasarnya, kan di sini kan mahasiswa ini anak kos semua. Jadi pastinya mereka itu membutuhkan makanan yang cepat saji seperti frozen food, dan selera anak UTM ini kebanyakan yang pedes-pedes gitu Mas. Jadi saya berinisiatif untuk menjual produk yang sekiranya itu bisa menjadi solusi untuk anak kos UTM sendiri. Untuk produknya ini homemade atau reseller gitu Mbak? Untuk produknya sendiri saya reseller. Kebetulan pas itu saya punya kenalan orang Gresik. Nah itu saya pesannya itu melalui WA, dan setiap order itu pasti konfirmasi dulu. Ada motivasi nggak Mbak? Kenapa sih untuk memulai bisnis dari maba gitu? Kalau motivasi nggak ada ya, sebenarnya itu kayak iseng doang. Pas ospek kemarin itu kan pengeluaran banyak, terus saya mikirnya daripada minta orang tua terus, saya berinisiatif untuk jualan. Pas itu saya kepikiran buat bakso aci itu, jualan bakso aci. Berarti bisnis ini itu pertama kali atau udah pernah membuat bisnis sebelumnya gitu? Sebelumnya pernah dulu, tapi gak spesifik kayak sekarang. Maksudnya dulu itu jualan tapi random gitu, apa aja dijual. Terus gimana ngatur waktunya pas kuliah gitu sama bisnis? Apakah nggak bentrok gitu? Kalau bentrok, alhamdulillah untuk akhir-akhir ini nggak pernah, karena saya selalu punya timeline tersendiri, kayak list-listan kegiatan saya sehari-hari, mulai dari organisasi juga, perkuliahan saya sama bisnis saya itu. Berarti semuanya tercatat ya Mbak? Termasuk kayak pemasukan atau pengeluaran bisnis Mbaknya itu? Ya. Kemudian untuk omset atau keuntungannya Mbak? Kalau Berapa ya omset kira-kira? itu nggak terlalu besar ya, karena dulu saya tuh mulainya tuh modalnya cuma 50.000 doang. Tapi bisnis ini modalnya dikit, perputarannya cepat. Omset itu kadang 500 sebulan, jadi ya lumayan lah untuk anak kos. Berarti omset tertinggi pernah berapa Mbak? Apakah 500 itu? Enggak, omset tertinggi itu pas liburan, kalau di rumah itu lumayan banyak. Kadang ya 1 juta sampai 1.200.000. Itu tertinggi? Kenapa? Tertinggi? Ya. Bakso aci ini kan banyak ya Mbak di sekitaran sini. Pernah ada bakso aci. Nah, gimana sih caranya biar bakso aci Mbak ini tetap bisa bersaing gitu sama produk-produk yang lain? Kalau saya sendiri itu bersaingnya di harga Mas. Karena harga dari bakso aci saya ini kisarannya itu 8.000 sampai 10.000. Jarang di atas harga 10.000. Itu ada berapa varian Mbak? Banyak, mulai dari yang pertama itu bestsellernya kita itu bakso aci tulang rangu, terus yang kedua itu mozzarella, terus tetelan, ayam suwir, sama mercon. Terus kalau semisal nih ada stok habis ataupun komplain dari pelanggan, itu gimana sih cara menghadapinya tuh? Ya, kalau stok habis itu saya langsung konfirmasi dengan agen saya sendiri Mas, jadi minta dikirimin gitu. Kalau komplain pasti ada lah, komplain itu sering malah. Ya harus dijadikan bahan evaluasi ya, karena itu kan juga salah satu cara untuk mempertahankan bisnis. Terus untuk promosi nih Mbak, apakah pernah melakukan secara langsung pada konsumen atau melalui medsos gitu? Baik,
Untuk promosi sendiri itu pas awal-awal, pas saya awal buka bisnis ini, saya promosi langsung ke teman ospek saya. Jadi saya nawarin langsung ke teman-teman itu apakah ada yang mau pesan, baru saya orderkan gitu. Kalau sekarang saya lebih memanfaatkan sosial media seperti IG, WA gitu. Berarti untuk tantangan terbesar nih Mbak dari bisnis ini itu kira-kira apa ya? Tantangan terbesarnya itu bersaing di harga. Jadi kan sekarang makanan itu murah-murah ya. Jadi saya juga harus mempertimbangkan keuntungan juga. Kalau misal kemurahan itu ya saya nggak dapat apa-apa, tapi kalau kemahalan juga saya takutnya nggak ada yang beli gitu. Jadi pernah merasa kayak udah gitu berhenti gitu, pernah nggak? Pernah. Karena pernah itu pas sekarang akhir-akhir ini kayak sepi gitu, tapi tetap berusaha untuk bertahan karena kan udah mulai jadi eman gitu. Eh, dari keluarga ataupun teman itu menyupport nggak Mbak? Iya. Untuk keluarga sendiri alhamdulillah sangat mensupport karena di rumah juga kan saya menyediakan stok di rumah sama di telang. Nah, untuk di rumah itu orang tua saya itu juga membantu dalam pengiriman juga ke customer. Untuk teman juga alhamdulillah banyak yang support. Terus ada nggak Mbak rencana kayak membuka bisnis ini supaya lebih berkembang kayak jadi distributor ataupun buka cabang gitu? Pastinya kalau itu pengen banget karena rencananya itu kayak wishlistnya tuh pengen homemade, dimulai dari homemade dulu terus buka toko di marketplace gitu. Pengennya gitu Mas. Ada pesan-pesan nggak Mbak terutama bagi ya anak Madura gitu yang dianggap stigma negatif dari mahasiswa saat ini, biar untuk mulai bisnis itu bisa semangat gitu kira-kira? Pesannya untuk anak-anak Madura khususnya daerah Bangkalan, kebetulan saya juga asli Bangkalan, tetap semangat untuk mengejar pendidikan dan untuk bisnis sendiri kalian harus juga mulai untuk membangun bisnis karena kalian nggak tahu bisnis mana yang akan membawa kalian ke keberuntungan. Tetap semangat. Kalau untuk mahasiswa sendiri Mbak, gimana sih caranya biar lancar gitu antara tugas sama bisnis? Kuncinya satu, harus pintar-pintar memanage waktu ya, karena kalau bisnis itu kan sampingan kita, tapi kalau kuliah itu tetap prioritas. Dari Mbaknya sendiri untuk targetnya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan ini apa kira-kira? Bismillah, untuk targetnya itu saya pengen homemade, terus juga mau riset dulu karena kan nggak mudah untuk membuat produk yang frozen food. Kita juga harus mempertimbangkan untuk expirednya dan lain-lain juga. Terus pengen buka toko marketplace di Shopee sama TikTok. Baik, terima kasih. Saya akhiri sesi sharing tentang bisnis dan kuliah saya. Semoga memotivasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.